Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan penyelesaian permasalahan pada latihan strategi, algoritmik, dan pemrograman lintas bidang pada kasus problem simulasi burung. Kita sebelumnya sudah menyelesaikan simulasi burung yang bernama Bobo untuk subproblem 1, mulai dari menghitung jarak horizontal terjauh, kemudian juga subproblem 2 menghitung waktu tempuh yang diperlukan oleh Boro untuk mencapai jarak horizontal ke sarangnya yang ada di atas pohon dengan menggunakan rumus pada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang terdapat pada mata pelajaran fisika, di mana terdapat komponen sudut, gravitasi, serta kecepatan dan waktu yang menjadi penentu jauhnya burung tersebut dapat meluncur dengan menggunakan ketapel. Nah, pada subproblem yang ketiga kali ini, kita diminta untuk memprediksi ketinggian yang dicapai oleh burung. Seperti bisa kita lihat pada buku informatika kelas 11, pada subproblem ini kita diminta untuk memberikan prediksi apakah burung dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi daripada tinggi pohon di mana dia bersarang sebelumnya apabila burung ikut berdiri di atas buah semangka yang diluncurkan oleh pemilik lahan sesuai dengan deskripsi pada subproblem pertama. Nah, format masukan baris pertama adalah sebuah bilangan bulat ya yang diinisialisasikan dengan S yang menggambarkan sebagai sudut peluncuran. Nilai S ini bernilai 0 sampai 90. Jadi sekali lagi kita akan menggunakan bilangan bulat. Di dalam Python, bilangan bulat ini tipe integer. Sekali lagi kita sampaikan bahwa integer adalah bilangan bulat di dalam bahasa pemrograman Python. Sementara kalau kita ingin menghasilkan nilai pecahan, maka kita bisa menggunakan tipe data float. Ya. Nah, baris kedua adalah V, di mana V ini adalah merupakan kecepatan awal dari Boro saat meluncur dengan menggunakan ketapel. Kemudian akan ada baris ketiga yang merupakan T, yaitu tinggi pohon tempat burung bersarang, yang nanti merupakan asumsi dari nilai gravitasi sebesar 10. Jadi kalau kita melihat contoh masukan pada tabel 2.5 di halaman 57, akan didapat contoh masukannya adalah sudutnya 37, kemudian V atau kecepatan atau V0 ya adalah 100, kemudian eh, muncul di situ adalah yang ketiga merupakan T ya, itu 100. Nah, setelah dimasukkan nilai-nilai ini nanti akan muncul keluaran statusnya 1, ketinggiannya 181,09. Baik, keluaran berupa bilangan yang menunjukkan status ketinggian boro dibandingkan dengan tinggi pohon tempat sarang boro. 1, apabila boro dapat mencapai tinggi yang sama dengan tinggi pohon. 0, bila boro tidak mampu mencapai ketinggian tersebut. Jadi di sini ada status 1, kita lihat pada tabel 2.5, status 1 ya. Kemudian contoh kedua adalah status 0. Nah, status 1 sekali lagi bila boro dapat ya mencapai ketinggian yang sama dengan tinggi pohon, dan 0 bila dia tidak mampu mencapai ketinggian pohon tersebut. Saya sudah membuatkan sebenarnya di penjelasannya nanti ya, silahkan untuk dibuka di situs site.google.com. Di sana ada kelas Armansyah ya, nanti bisa dilihat di deskripsi yang akan saya cantumkan pada deskripsi YouTube. Di mana di sini saya buat penjelasan singkat ya, semuanya sebenarnya ada dari problem penyelesaian 1. Di sini ada eh, simulasi burung, nanti bisa dipelajari saja bagaimana kita akan menggunakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada fisika yang kita integrasikan dengan penyelesaian dari kasus simulasi burung pada masalah informatika kita kali ini, di mana kita akan menggunakan rumus gerak parabola ya. Baik, di sini semua sudah saya cantumkan, nanti bisa dipelajari kembali. Saya akan langsung masuk ke penyelesaian sub problem 3, prediksi ketinggian yang dicapai oleh guru. Nah, saya sudah buatkan codingnya.
Jadi seperti yang telah kita lakukan pada dua kasus terdahulu, di mana kita mencari waktu dan juga jarak terjauh, maka kali ini kita akan membuat coding Python. Dan seperti yang sebelumnya, kita akan import fungsi atau modul math pada Python. Fungsi math ini kita butuhkan karena kita akan mengambil dari fungsi matematika sinus untuk sudut radian. Jadi ada sudut, ada waktu tempuh dan kecepatan awal sesuai dengan GLBB tadi. Nah, rumus yang kali ini kita gunakan tetap menggunakan sudut dan kecepatan awal, jadi user akan memasukkan nilai sudut dan nilai kecepatan awal, di mana sudut radian nanti akan sudut akan kita konversikan ke dalam radians pada Python menggunakan fungsi math.radians. Kemudian kita menghitung waktu tempuh, di mana waktu tempuh adalah 2 kali kecepatan awal dikali sinus dari sudut. Jadi 2 kali kecepatan awal dikali dengan sinus dari sudut dibagi 10. 10 tadi adalah gravitasi, ya. Nah, kemudian dapatlah nanti kita akan mencari kembali ketinggian maksimal, di mana rumus untuk mencari ketinggian maksimal adalah kecepatan awal kuadrat, ya. Jadi cara membaca coding ini, kecepatan awal pangkat 2 dikali sinus dari sudut pangkat 2 dibagi 2 dikali 10. Kemudian ini nanti kita akan kembalikan lagi nilai dari waktu tempuh dan ketinggian maksimal. Selanjutnya kita akan meminta kepada pengguna memasukkan sudut peluncuran atau nilai S, kecepatan awal atau V0, dan memasukkan tinggi pohon tempat burung atau buru tadi bersarang. Sehingga nanti akan diperoleh waktu dan ketinggian maksimal sama dengan ketinggian maksimal sudut dan kecepatan awal. Baru kemudian selanjutnya kita memasukkan status dari burung seperti yang tadi ada pada soal. Kita lihat bersama, apabila burung mencapai ketinggian yang sama dengan tinggi pohon tempat sarangnya, maka dia akan berstatus 1, dan sebaliknya dia akan berstatus 0 bila dia tidak mampu mencapai ketinggian yang dimaksud. Nah, di sini kita konversi dalam bentuk coding, kita buat di sini variabel status. Status sama dengan 1 if ketinggian maksimal, ya. Jadi ketinggian maksimal sudah kita dapat nih di sini. Ini kan ada rumus nih, di bagian atasnya ada ketinggian maksimal. If ketinggian maksimal lebih besar sama dengan tinggi pohon. Lebih besar sama dengan tinggi pohon. Nah, di sini kan ada tinggi pohon. Jadi nanti kan user akan memasukkan, sekali lagi ada sudut, kecepatan awal, dan tinggi pohon. Nah, tinggi pohon dimasukkan, nanti akan menentukan status. Jika ketinggian maksimal lebih besar atau sama dengan tinggi pohon yang diinput, ya, maka dia berstatus 1. Sebaliknya, 0. Jadi kita penting untuk memberikan lebih besar sama dengan. Karena logikanya begini, ketika dia tidak mampu mencapai tinggi maksimal, berarti dia tidak boleh lebih besar. Jadi misalnya dia sama dengan 100, dia tidak, kalau di input 101, 102, atau 110, atau 200, dan sebagainya, jangan sampai dihitung 0 statusnya. Maka penting kita buat lebih besar sama dengan tinggi pohon. Selain daripada nilai itu, maka status si burung harus dianggap 0. Baru kemudian kita print out ke layar statusnya, apakah dia 1, apakah dia 0, ketinggiannya berapa. Kita tes program kita ini dengan menggunakan Genie. Jadi seperti yang saya sampaikan pada problem simulasi burung yang pertama, untuk mengatas coding-coding Python kita bisa menggunakan Genie, ya, yang bisa Anda download di www.genie.org, atau juga bisa menggunakan aplikasi Visual Code, ya, atau VS Code yang bisa di-download di situsnya Microsoft. Baik, dalam hal ini saya mempertimbangkan dari platform komputer yang lebih ringan kebutuhannya, maka saya menggunakan Genie. Nah, di Genie kita akan tinggal klik make, build, kemudian execute.
Nanti akan ditampilkan lebih kurang seperti ini, masukkan sudut peluncuran atau nilai S ya. Jadi kita kembali kepada soal. Jadi soalnya seperti ini, kita lihat pada tabel 2.5, kita aktifkan kembali comment prompt-nya, nilai S-nya 37, kemudian masukkan nilai kecepatan awal 100, masukkan tinggi pohon tempat burung atau buru tadi bersarang 100. Kita ikuti dulu soalnya. Maka contoh keluaran yang diinginkan oleh soal, statusnya 1 dan ketinggiannya bernilai 181,09. Kita lihat apakah coding yang sudah kita buat ini dapat memenuhi apa yang diinginkan oleh soal. Kita enter. Ya, seperti yang bisa dilihat, ternyata output dari coding kita sudah benar. Jadi status 1 ketinggian 181,091 ya. Karena di sini saya mengambil 3 digit di belakang koma, maka dia ada 0,91. Jika ingin 3 digit tadi dijadikan 2 digit seperti pada contohnya, tinggal kita kurangi pada baris di sini. Ini kan saya buat 3. Jadi di sini bisa diganti menjadi 2. Baik, sekarang kita akan periksa kembali untuk contoh masukan selanjutnya. Kita running kembali, kita klik build dan execute atau tekan F5. Kemudian kita lihat, sekarang kita akan memasukkan angka 37 dan di sini kecepatan awal 100 dan tinggi pohon 200. Kita lihat apakah statusnya akan menjadi 0. Ya, seperti yang sudah bisa dilihat di layar, ternyata coding yang kita buat kali ini pun sudah memenuhi ketentuan daripada yang diinginkan oleh soal. Nah, silahkan nanti untuk mempelajari lebih jauh terkait dengan coding Python yang saya buat untuk membantu rekan-rekan guru sekalian di dalam penyelesaian program subproblem 3 pada buku informatika SMA kelas 11 pada halaman 56, kasus Boro ya, di dalam prediksi ketinggian dicapainya. Silahkan untuk membuka sekali lagi di site saya, site google.com kelas Armansyah ya. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi untuk penyelesaian subproblem 4. Kita masih tinggal menyisakan satu subproblem lagi di kasus simulasi burung, yaitu memprediksi ketinggian yang dicapai oleh burung dan teman-temannya. Oke, kita akan lanjutkan kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armansyah, guru informatika SMA Negeri Sumatera Selatan.